Misalnya, pihak ketiga pun belum sanggup menyelesaikan masalah Anda dalam kondisi gak punya apa-apa. Buat makan aja susah, misalnya. Pekerjaan begitu sulit didapatkan. Moro-moro bayar hutang, ya kan? Moro-moro disuruh nekan jual aset berhutang. Buat makan aja susah. Nah, gitu kan? Nah, kalau terjadi seperti itu, tenang aja, masih banyak sekarang platform yang bersembunyi dalam pekerjaannya, tidak mengaku dari mana dia. Secara hukum dia WA, SMS, nggak menyebutkan nama platformnya, tapi yang minjem pasti tahu kalau itu dari platform A. Kenapa? Karena dia hanya pinjam di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bersua kembali di channel Ilmu Official. Kali ini saya ingin mencoba memberikan klarifikasi tentang pemahaman masyarakat mengenai platform pinjol itu sendiri. Jadi saya menemukan dari beberapa komentar, juga dari beberapa orang yang memberikan statement, menurut saya itu ada salah paham yang harus dibenarkan. Ada misinformasi pemahaman tentang pinjaman online itu sendiri. Sehingga banyak sekali yang menyamakan pinjol dengan bank, menyamakan pinjol dengan koperasi. Ada pula bahkan mengatakan pinjol itu ya kayak bank titil itulah, bank harian. Nah, jadi apa sih bedanya sebetulnya kan gitu, dan apa yang kemudian membedakan dan apa yang menjadikan pinjol ini kok menjadi populer dan hingga diinstal hampir dari masing-masing platform. Ada yang sampai 11 juta, ada yang sampai 10 juta pengguna, yang sampai baru-baru muncul udah 1 juta pengguna. Kok sebanyak itu sih? Dan juga kenapa kok problemnya juga parah kayak gitu kan. Nah, ini menurut saya karena ketidaktahuan itulah menjadi sumber dasarnya. Jadi kalau ingin tahu apa sih dasar masalah kok pinjol ini punya pemahaman yang berbeda dalam memahaminya, kok muncul problem-problem yang begitu banyak. Jadi karena ketidaktahuan sendiri. Maklum ketika ada pepatah yang mengatakan atau ada game mengatakan bahwa salah satu sumber dari kesalahan kita adalah ketidaktahuan kita. Nah, untuk video kali ini saya akan membongkar secara detail tentang platform pinjol itu sendiri. Baik, pinjol atau pinjaman online itu tidak bisa disebut sebagai bank, juga tidak bisa disebut sebagai koperasi, karena di pinjol itu dia hanya sebagai platform. Pinjol itu hanya mempertemukan dengan skema yang dia punya, dengan cara yang dia punya, antara konsumen dengan produsen, atau dalam hal ini antara lender, peminjam dana, dengan borrower, istilahnya begitu, atau peminjam. Nah, bagaimana lender menginvestasikan kepada platform sehingga si lender itu percaya menjadikan platform sebagai tempat di mana dia bisa menginvestasikan uangnya. Dan bagaimana kemudian kok bisa borrower itu percaya dengan kok bisa borrower itu mencari solusi di pinjol, kira-kira begitu. Jadi Anda yang nonton video ini bisa juga sebagai lender, bisa juga sebagai borrower. Dan itu terfasilitasi di Otoritas Jasa Keuangan. Dan itu juga udah dijelaskan oleh asosiasi, oleh AFBI, bahwa Anda yang punya uang, baik perorangan, baik kelompok, baik bank, bisa menjadi lender dengan menggunakan jasa dari platform pinjol itu sendiri. Sehingga platform itu istilahnya ya industri mediator aja, kayak gitu. Dimana pinjol ini baru muncul sejak tahun 2016. Nah, dan pada platform pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau platform legal berarti sudah dapat izin dan terverifikasi oleh si Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dalam hal ini pemerintah ambil andil dan akan melindungi baik dari sisi borrowernya maupun sisi dari lendernya itu sendiri. Baik juga dalam pengaturan bisnisnya. Jadi
Tidak bisa sembarangan kalau sudah terverifikasi OJK Otoritas Jasa Keuangan dengan seenaknya dewe seperti itu. Nah, sementara yang ilegal itu adalah platform yang masih belum dapat izin, yang udah beroperasi. Ya kayak rokok ilegal sama aja. Ada atau yang semi ilegal, dia udah proses pengajuan tapi sudah bekerja seperti itu. Jadi sahabat ilmu, platform pinjol bukan bank. Platform hanya mempertemukan. Paham di sini ya? Baik, kalau paham, berarti Anda berhadapan dengan siapa sebagai borrower dan lender berhadapan dengan siapa? Sehingga dibatasi si platform itu menjadi 90 hari. Nah, ketika si platform itu memberikan pinjaman kepada Anda, ya kan, atas dasar analisis mereka, atas dasar cara mereka menganalisis Anda, limit Anda, maka si platform itu kemudian diberikan juga tanggung jawab untuk memastikan kelancaran Anda dalam bertransaksi ataupun dalam memberikan pengembalian dengan cicilan itu maksimal 90 hari. Setelah 90 hari, ya, setelah 90 hari, maka platform sudah tidak boleh menagih terhadap borrower. Maka biasanya platform akan memberikannya kepada pihak ketiga. Seperti itu. Paham ya di sini ya? Nah, kalau misalnya pihak ketiga pun belum sanggup menyelesaikan masalah Anda dalam kondisi gak punya apa-apa, buat makan aja susah, misalnya pekerjaan begitu sulit didapatkan, moro-moro bayar hutang, ya kan? Moro-moro disuruh nekan jual aset berhutang, buat makan aja susah, nah gitu kan. Nah, kalau terjadi seperti itu, tenang aja, selama Anda di platform legal, semua ada aturan mainnya. Anda tetap punya hak menjawab, gak punya apa-apa, meskipun Anda juga punya kewajiban untuk tetap menyelesaikan. Nah, kata OJK, ya, kata pemerintah, ada istilah nanti difasilitasi di perusahaan itu, di bank itu, mempertemukan antara Anda sebagai borrower dengan lender. Bagaimana mempertemukannya? Nah, dalam proses mempertemukan tentu platform juga harus ikut andil. Atau dalam ini kalau platform udah nggak bisa, berarti pemerintah harus datang. Dengan cara apa? Memediasi. Memediasinya dalam seperti apa? Bisa dengan reschedule, bisa penghapusan bunga, bisa penghapusan denda, atau pelunasan sebagian. Intinya bagaimana si lender ini tidak rugi, si borrower juga bisa selesai masalahnya. Jadi kalau Anda misalnya, Mas saya udah ngajuin restruktur, kok ditolak, kok ini begini, ya berarti itu jawaban platform. Tapi kalau pendana pasti ada cara-cara mitigasinya, bagaimana mengatasi orang-orang yang lagi gagal bayar. Nah, kemudian di dalam platform yang sama dengan bank tentu adalah bagaimana sistem penagihannya. Maksudnya sama diberikan aturan main oleh OJK. Contoh, bank maupun platform tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif. Tidak boleh juga melakukan tindakan pengancaman. Tidak boleh juga melakukan tindakan kriminal, merugikan, dan segala macam. Bahkan merusak mental itu tidak boleh. Tetapi Bang Fai, tetapi Mas Fai, masih banyak sekarang platform yang bersembunyi dalam pekerjaannya, tidak mengaku dari mana dia. Secara hukum dia WA, SMS, nggak menyebutkan nama platformnya, tapi yang minjem pasti tahu kalau itu beli platform A. Kenapa? Karena dia hanya pinjam di situ. Siapa lagi kalau bukan orang ini yang menagih? Nah, itu bagaimana status hukumnya? Nah, konteks seperti itu tentu ketika seorang konsumen mau melaporkan terhadap OJK kesulitan, dia tidak punya bahan bukti. Karena yang nagih tidak menyebutkan nama, tapi juga melakukan pengancaman. Nah, saya kira ini harus menjadi jawaban, harus menjadi problem bersama, dan ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak-pihak korban, seperti itu. Itu yang hari ini saya juga mendapatkan banyak laporan yang kemudian menurut saya itu merugikan peminjam, merugikan si borrower.
Kenapa? Karena diancam dan segala macam. Padahal memang faktanya memang nggak punya apa-apa untuk dibayarkan. Seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, sahabat ilmu di sini sudah paham ya antara proses yang saya sampaikan tadi ya, bahwa platform itu hanya perantara dan bank adalah pendana. Pendana itu bukan hanya bank, Anda lebih bisa jadi pendana dari mulai 100.000. Bisa. Ada beberapa platform yang menerima itu. Nah, kalau ditanya bagaimana hukumnya bang? Kan riba bang. Nah, untuk konteks ini riba atau tidak, kebetulan saya bukan ustadz, kebetulan saya bukan ulama, saya tidak berkapasitas untuk menghukumi itu riba atau tidak. Yang pasti masalah ini sudah ada pakarnya itu sendiri. Kalau Anda ragu ini riba atau tidak, silakan Anda temui ustadz, ulama yang Anda percaya, tanya. Gak usah menyalahkan ustadz yang lain. Sudah, kamu cari ustadz yang menurut kamu yakini itu benar, kamu tanya ini hukumnya seperti apa, ya. Kayak gitu. Jadi kalau masalah riba itu pasrahkan ke yang berwenang, yang berkapasitas. Salam hormat dari saya Mas Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komentar, dan subscribe.